warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Valentiawan Tegar Sadewa dengan NIM 212210091. Saya mahasiswa semester 2 dari kelas R2 Manajemen. Ini adalah tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dan saya akan mempresentasikan pengertian modal kerja yang disampaikan. Berikut adalah presentasi saya. Working capital atau modal kerja. Pengertiannya ialah tools yang digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan. Ini saya sudah gambarkan contoh dua perusahaan. Ada perusahaan A dan perusahaan B. Ini ya. Ini Sadewa mau berinvestasi di antara dua perusahaan ini, perusahaan A dan perusahaan B. Dan Sadewa harus memilih satu di antara dua perusahaan tersebut, A atau B. Dia bingung ya. Ini perusahaan A memiliki aset lancar 200 juta. Perusahaan B memiliki aset lancar 300 juta. Kalau dilihat lebih besar yang ini ya, aset lancarnya. Tapi ternyata belum tentu. Inilah pentingnya working capital atau pengertian modal kerja ya. Ini kita pelajari di sini. Kita jelaskan lebih lanjut ya. Untuk menentukan akan berinvestasi di mana, Sadewa menghitung working capital untuk kedua perusahaan tersebut. Dia menghitung working capital di antara dua perusahaan tersebut. Untuk perusahaan A, aset lancarnya 200 juta. Ini adalah aset yang bisa dicairkan menjadi cash dalam waktu 1 tahun kurang. 1 tahun kurang ya. Sedangkan perusahaan A tersebut memiliki 120 juta utang lancar ini. Ini utang lancar. Utang yang harus dibayar dalam jangka waktu pendek. Lalu Sadewa menghitung working capital dengan mengurangkan aset lancar dengan utang lancar. Working capital dan mengurangkan aset lancar dengan utang lancar, dan hasilnya adalah ini dikurangin ya. Aset lancar dikurangi utang lancar, nanti ketemunya akan jadi hasilnya itu. Dan sini sudah saya kurangkan hasilnya 80 juta. Ini positif. Dan modal kerjanya positif 80 juta. Artinya perusahaan A dapat membayar hutangnya dengan mudah karena harta lancarnya mencukupi untuk bayar hutangnya. Ini adalah suatu tanda bahwa perusahaan tersebut efisien relatif menguntungkan. Lalu Sadewa menghitung working capital B yang perusahaan ini ya. Ini untuk perusahaan B memiliki aset lancar yang lebih besar, yaitu 300 juta. Dibandingkan ini 200 juta, tapi ini lebih besar dari 300 juta. Sedangkan untuk utang lancarnya ternyata lebih besar lagi, yaitu 350 juta. Kalau dilihat perusahaan B memiliki aset lancar sama utang lancar yang cukup besar ya, lebih besar dari perusahaan A. Kalau ingin cari working capitalnya berapa, ini tinggal dikurangi 300, dikurangi 350. Tapi perusahaan B ini hasilnya minus ya, negatif 50 juta ini. Ini mengindikasikan perusahaan A kesulitan membayar hutangnya. Kesulitan. Bisa-bisa indikasi perusahaan tersebut kesulitan membayar hutangnya, kesulitan bayar hutang yang perusahaan B. Bisa-bisa perusahaan tersebut, ini perusahaan B tidak bisa bayar hutang.
implikasinya ini merupakan kondisi yang kurang baik ya, kurang baik. Implikasinya perusahaan bisa-bisa harus menjual asetnya, dijual. Ini bisa dijual ya. Dia juga, perusahaan B juga bisa pinjam uang, atau paling parah perusahaan bisa bangkrut. Oleh karena itu, Sadewa memilih perusahaan yang relatif lebih sehat, yaitu perusahaan A untuk berinvestasi. Sehat. Ini perusahaan sehat ini. Sehat. Karena working capital kita untuk menganalisa kesehatan keuangan perusahaan itu lebih mudah ya. Ini akan lebih mudah, langsung ketemu mana perusahaan yang lebih sehat dan yang enggak. Tapi harus diingat juga ya, working capital atau modal kerja bukanlah satu-satunya yang bisa dipakai untuk melihat apakah investasi ini bagus atau tidak. Ada banyak sekali indikator lain yang bisa digunakan dan tentunya akan saling melengkapi hasilnya. Pentingnya modal kerja antara lain: 1. Melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. 2. Kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya. 3. Pelayanan terhadap para konsumen. 4. Kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Kelebihan modal kerja antara lain, menarik nih ya. Kelebihan: 1. Pengeluaran obligasi atau saham dalam jumlah yang besar. 2. Penjualan aktiva tak lancar yang tak diganti. 3. Terjadinya laba operasi yang tidak digunakan untuk pembayaran dividen. 4. Konversi dari aktiva tetap ke modal kerja. 5. Akumulasi sementara dari berbagai dana yang disediakan untuk investasi maupun ekspansi. Kekurangan modal kerja. Namun modal kerja juga memiliki kekurangan ya. Ini salah satunya: 1. Kerugian usaha. 2. Kerugian luar biasa. 3. Ekspansi perusahaan yang tidak mendapatkan tambahan modal kerja. 4. Kebijakan dividen yang kurang baik. 5. Penggunaan modal kerja untuk memperoleh aktiva tak lancar. 6. Pembayaran utang jangka panjang. Itu merupakan keuntungan dan kerugian penggunaan sistem modal kerja atau working capital. Kemudian konsep kualitatif. Cara menghitungnya, jumlah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Di sini ada contoh jumlah aktiva lancarnya 60 juta. Terus jumlah utang lancarnya 50 juta. Tinggal dikurangin 60 kurangi 55, hasilnya 5 juta. Inilah hasil jumlah modal kerjanya, berarti 5 juta. Cara pengerjaannya cuma aktiva lancar dikurangi utang lancar. Ini adalah modal kerja kuantitatif. Di sini ada kas 10 juta, piutang 25 juta, persediaan 15 juta, surat berharga 5 juta, persekut asuransi 5 juta. Ini cara menghitungnya tinggal dijumlahkan ya. Kalau kuantitatif itu kita jumlahkan 10 tambah 25 tambah 15 tambah 5 tambah 5, hasilnya jumlah modal kerjanya adalah 60 juta. Kemudian konsep fungsional, artinya dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan.
Yang kedua, sebagian besar aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Ini adalah pengertian kata-kata ekonomi ya, yang biar paham semua. Laba di sini artinya selisih antara pendapatan dengan total biaya. Dalam kurung laba itu profit, keuntungan. Di ini pengertian aktiva itu artinya aset. Ada lagi depresiasi, artinya penyusutan atau pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tersebut. Konsep kualitatif artinya kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Di sini arti aktiva lancar ya aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu singkat, kurang dari 1 tahun. Yang kedua, konsep ini menitik beratkan pada net working capital atau yang artinya itu aset lancar atau aktiva lancar. Di sini utang waktu singkat ya, atau utang jangka pendek itu pengertiannya dana darurat umumnya memiliki tenggat tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian ada definisi konsep kuantitatif dalam modal kerja. Konsep kuantitatif ada 2 ya ini definisinya. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Kemudian modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Gross working capital artinya modal kerja kotor yang mencakup semua komponen atau keseluruhan mulai dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Konsep kuantitatif itu artinya saya lihat di Google memfokuskan pada jumlah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi yang bersifat rutin. Dalam konsep kuantitatif, modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Itu merupakan konsep kuantitatif. Iya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.